Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 11 dan melanjutkan pembahasan terkait dengan pemodelan sistem. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 3 hal tentang topik ini. Yang pertama ada pengantar pemodelan sistem, kemudian sudah dibahas bagaimana caranya membuat model konteks dan bagaimana caranya membuat model interaksi. Di mana untuk model interaksi bisa menggunakan 2 jenis diagram, yaitu use case diagram dan sequence diagram. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut untuk pemodelan struktural, behavioral, dan ada satu topik yang secara singkat nanti saya bahas. Ini tidak terkait dengan pemodelan, tidak terkait dengan membuat model, tapi ada kaitannya dengan pemodelan yang disebut dengan model driven engineering. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke model struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan model struktur, kapan dia digunakan? Nah, model struktur ini digunakan untuk menggambarkan atau memodelkan organisasi perangkat lunak. Yang dimaksud dari organisasi perangkat lunak adalah komponen yang menyusun perangkat lunak tersebut dan bagaimana keterkaitan antara komponen yang ada. Nah, untuk menggambarkan pemodelan struktur ini nanti ada 2 jenis yang bisa digunakan, yaitu pemodelan statis dan pemodelan dinamis. Nah, untuk model statis ini ada bedanya. Jadi kalau model statis itu menggambarkan struktur rancangan sistem yang terdiri dari komponen yang ada dan keterkaitan antara komponen tersebut, dan juga bisa dibuatkan model dinamisnya, yaitu organisasi atau struktur sistem pada saat sistem itu berjalan yang berisi kumpulan thread yang saling berinteraksi. Nah, untuk pembahasan kali ini fokus dari penggambaran model yang akan dijelaskan yaitu di model statis. Pemodelan statis bisa digambarkan dengan menggunakan kelas diagram. Model struktur atau kelas diagram. Nah, ini untuk kelas diagram itu umumnya digunakan untuk pengembangan sistem yang menggunakan paradigma yang berbasis orientasi objek. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pemrograman berorientasi objek, dia terdiri dari yang disebut dengan kelas. Nah, di mana kelas diagram ini dia akan menggambarkan semua kelas yang akan dibuat atau yang ada di sistem dan kemudian asosiasi antara kelas tersebut. Asosiasi yang dimaksud ini adalah bagaimana relasi antar kelas tersebut. Sebenarnya kelas diagram ini mirip dengan penggambaran untuk menggambarkan struktur basis data atau perancangan basis data dari sistem. Nah, pada dasarnya akan seperti itu. Jadi ada data, kalau di kelas diagram ini berupa kelas, kemudian bagaimana relasi antar kelas tersebut. Seperti itu. Nah, kelas umumnya itu adalah mewakili objek dunia nyata. Jadi pada saat pengembangan sistem, kemudian menggunakan paradigma berorientasi objek, apa yang menjadi kelasnya itu kita bisa lihat objek apa di dunia nyata yang terkait dengan sistem yang akan kita kembangkan. Nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, bagaimana cara membuat kelas diagram? Ini ada beberapa tahapnya. Bisa dilihat di slide 27. Jadi langkah pembuatan model untuk kelas diagram ini adalah yang pertama untuk menentukan objeknya. Untuk menentukan kelasnya apa saja bisa dilihat dari fakta dunia nyata atau lingkungan dari sistem yang akan, domain masalah dari sistem yang akan kita kembangkan seperti apa. Kemudian diidentifikasi objek apa saja yang terkait dengan domain masalah dari sistem yang akan kita kembangkan, dan kemudian objek tersebut nanti yang direpresentasikan ke dalam bentuk kelas. Kemudian selanjutnya kalau sudah ketemu objeknya yang jadi kelas, dituliskan nama kelasnya dan kelas tersebut digambarkan dalam sebuah kotak. Nah, ini cara penggambaran diagramnya. Kemudian setelah itu ditambahkan asosiasi antar kelas. Kemudian setelah ketemu asosiasi tersebut atau keterkaitan antar kelas itu diberi nama. Ini untuk menggambarkan relasi yang terjadi antar kelas seperti apa. Dan kemudian selain itu, seperti penggambaran dari ERD atau representasi data tadi yang saya sampaikan, itu akan lebih baik diberikan kardinalitas atau relasi antar
kelasnya. Nah, contoh kardinalitas itu adalah one to many to one, atau many to many. Nah, itu jadi selain diberi nama, relasinya diberikan juga kardinalitas. Kemudian yang terakhir adalah setelah tidak hanya sampai menentukan nama kelas, kemudian menggambarkannya dalam bentuk kotak, tetapi menambahkan rincian informasi kelas di diagram kelas tersebut. Nah, informasi tambahannya berupa untuk kelas tersebut, atribut apa yang digunakan, dan metode apa atau operasi apa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini kalau di konsep object oriented disebutnya dengan konsep enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini adalah realisasinya berupa kelas, di mana di dalam kelas itu ada atribut yang mungkin gampangnya kita sebut dengan variabel atau data, kemudian ada metode atau operasi yang bisa dikerjakan di kelas tersebut. Nah, itu dia. Nah, contoh paling gampangnya seperti ini. Ini saya ambil diagram untuk contoh kasus Mencare lagi, yaitu aplikasi di sebuah klinik. Nah, ini contohnya kita identifikasi objek apa yang ada di sistem informasi klinik tersebut. Nah, biasanya ada pasien sama ada pasien record atau catatan kesehatan pasien. Nah, ini kemudian dijadikan kelas untuk objek tersebut. Kemudian tadi digambarkan dalam bentuk kotak seperti ini. Jadi pasien digambarkan dalam bentuk kotak. Kemudian ini ada relasinya antara pasien dengan catatan pasien. Ini mungkin catatan rekam mediknya seperti itu. Jadi ada objek pasien, ada objek catatan medisnya. Kemudian ini ada relasinya tentu saja. Kemudian relasinya kita tentukan kardinalitasnya, yaitu di sini diberikan relasi berupa one to one. Maksudnya one to one berarti satu pasien itu hanya memiliki satu catatan pasien, dan satu catatan pasien itu di dalamnya hanya berisi satu pasien saja. Nah, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan kelas adalah yang kotak ini. Kemudian yang di dalamnya adalah nama kelas. Nah, ketika kelasnya ada keterkaitan satu sama lain, maka diberikan garis asosiasi seperti ini. Nah, ini paling sederhana. Jadi, kelas diagram dengan hanya ada dua kelas dan satu asosiasi. Nah, kalau mau gambaran lebih rincinya, ini kelas diagram untuk sama. Ini Mencare, sistem informasi klinik pelayanan kesehatan mental yang sudah dijelaskan contoh kasusnya. Jadi kalau digambarkan secara utuh untuk kelas diagramnya nanti kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi setelah diidentifikasi ternyata ada beberapa objek yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk kelas seperti ini. Jadi ada konsultan, ada pasien, ada konsultasi, ada dokter, ada treatmentnya, ada medicationnya. Kemudian ini ada bedanya, ini dibedakan, medication itu lebih ke obat-obatan, treatment itu lebih ke terapinya seperti itu. Kemudian ada general practitioner, ada kondisi. Nah, jadi setelah tim pengembangnya mengidentifikasi, ternyata untuk sistem yang akan dikembangkan dari domain masalahnya nanti ada berapa objek ini? Ada 8 objek yang harus ada, dan ini kemudian digambarkan relasinya satu sama lain atau asosiasinya. Nah, seperti ini. Jadi asosiasinya diberi nama. Jadi konsultasi, prescribe itu artinya akan meresepkan pengobatan. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa dia relasinya adalah many to many, di mana satu kali konsultasi itu bisa saja medication yang diberikan itu lebih dari satu. Kemudian satu medication itu bisa saja diberikan di beberapa konsultasi. Nah, seperti itu. Atau bisa saja kalau seperti ini satu konsultasi akan menghasilkan satu medication, dan satu medication akan menghasilkan minimum satu consultation. Nah, ini diberikan seperti ini, kelas diagramnya diberikan kardinalitas. Nah, kalau namanya di pemodelan basis data atau biasa kita sebut IRD, ini disebut dengan kardinalitas atau derajatnya. Kemudian asosiasinya diberi nama seperti ini. Nah, selanjutnya tadi langkahnya setelah menentukan kelas, menentukan asosiasi, kemudian menentukan kardinalitas atau derajatnya, itu ditambahkan informasi berupa atribut
seperti ini untuk setiap kelas, dan operasi atau umumnya di pemrograman berorientasi objek kita sebutnya dengan metode. Nah, contohnya di sini kalau kelas konsultasi nanti penggambaran diagramnya dibuat kotak seperti ini, dibagi atas 3 bagian. Yang paling atas itu adalah nama kelasnya. Nah, di sini nama kelasnya adalah konsultasi. Kemudian di dalam kelas ini data apa saja yang diolah, mungkin gampangnya seperti itu, atau karakteristik dari kelas tersebut apa, itulah yang menjadi atributnya. Nah, contohnya kalau konsultasi ada dokter, ada tanggalnya, ada waktunya, kliniknya di mana, alasannya apa, kemudian nanti pengobatan, obat yang diberikan apa, treatment yang diberikan apa, kemudian ada voice notes, kemudian ada transkrip dan seterusnya. Jadi semua data yang mencakup di kelas tersebut. Nah, kemudian operasi apa yang bisa dikerjakan untuk kelas tersebut? Nah, gampangnya di sini untuk konsultasi itu bisa membuat konsultasi baru, bisa meresepkan obat, kemudian bisa merecord notes. Nah, untuk kasus ini itu dijabarkan bahwa untuk konsultasinya dokter bisa merekam konsultasinya bisa lewat rekaman suara. Makanya di sini ada yang disebut dengan record notes. Kemudian ada transcribe. Transcribe ini adalah untuk konsultasi proses penulisan secara detail, secara tekstual hasil konsultasinya. Nah, berupa misalnya di sini transcribe juga proses ditentukan medikasi yang diberikan seperti apa. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk hospital dokter, nanti untuk hospital dokter mungkin saja kelasnya di sini ada nama dokter, ID dokter, kemudian mungkin bagian dokter tersebut, penempatan bagian dan seterusnya. Kemudian ditambahkan di sini metodenya atau operasi yang ada. Mungkin operasinya bisa rubah nama dokter, atau rubah departemen penempatannya dan seterusnya. Atau misalnya menambahkan data dokter seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kelas diagram nanti dilengkapi seperti itu. Jadi nanti untuk semua yang di sini, nah ini kan lebih simpelnya. Jadi tidak ditambahkan tidak ditambahkan informasi tambahan seperti atribut dan kemudian ada operasi di sini. Tetapi kalau nanti kelas diagram nanti dilengkapi, jadi tidak hanya nama kelasnya seperti ini, tetapi ada informasi tambahan berupa atribut dan operasi di kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa asosiasi atau relasi yang perlu diketahui dari membuat kelas diagram. Jadi ada 2 asosiasi yang penting. Yang pertama ada konsep yang disebut dengan generalisasi, dan selanjutnya nanti ada konsep yang disebut dengan agregasi. Nah, kita berbicara yang pertama ada konsep yang disebut dengan generalisasi. Nah, konsep kelas diagram di generalisasi ini adalah teknik yang menangani kompleksitas dengan menempatkan entitas pada kelas yang lebih umum. Mungkin gambarnya ada yang pernah dengar tentang konsep yang disebut dengan inheritance dari pemrograman berorientasi objek. Jadi ada kelas yang kemudian mewarisi kelas yang lain, atau gampangnya kita sebut dengan superkelas dan subkelas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah biasanya ada kelas-kelas yang merupakan turunan dari kelas yang lainnya. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih gampang mencerna konsep ini. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi generalisasi di dalam kelas? Itu kita bisa melihat dari karakteristik yang sama antar kelas. Nah, misalnya di awal tadi sudah menentukan kelas-kelas apa saja yang ada yang menggambarkan sistem yang akan dikembangkan atau yang akan diimplementasikan. Kemudian untuk mendeteksi apakah ada generalisasi di dalam kelas yang akan kita buat, kita lihat apakah ada kelas yang memiliki karakteristik yang sama, atau memiliki karakteristik ini bisa dilihat dari atribut dan operasinya. Mungkin berbedanya hanya 1-2 atribut atau 1
satu dua operasi atau bahkan mungkin operasinya yang sama, cuman nanti ada sedikit perbedaan di pelaksanaan operasinya. Nah, itu bisa dilihat di situ untuk melihat apakah ada generalisasi di dalam kelas yang akan kita kembangkan. Nah, umumnya kalau di pemrograman berorientasi objek, tadi saya sudah sebutkan bahwa konsep ini biasanya diistilahkan dengan inheritance atau pewarisan. Seperti itu. Nah, umumnya kalau digambarkan di dalam kelas diagram, nanti akan dilambangkan dengan anak panah menunjuk ke kelas yang lebih general atau kelas yang diwarisi oleh suatu kelas. Nah, di sini nanti penggambaran asosiasinya tidak hanya garis seperti ini. Jadi kalau ada generalisasi, nanti ada anak panah yang menunjuk ke kelas yang lebih general. Nah, contohnya bisa dilihat di slide 31. Di situ saya ambil contoh kasus yang sistem anchor lagi, di mana di sini ternyata setelah diidentifikasi untuk kelas dokter itu ternyata bisa dibagi atas beberapa kelas lagi. Nah, yang kemudian ini membedakan ada sedikit karakteristik yang berbeda antara kelas tersebut. Nah, misalnya di sini dokter itu dibagi dua lagi ternyata jenisnya. Jadi ini adalah simbol generalisasi. Nah, kelas induknya adalah yang di atas sini, kelas yang di inheritance atau dia yang mewarisi kelas induknya adalah yang di bawah sini. Nah, contohnya di sini ada hospital doctor sama ada general practitioner. Jadi ternyata kalau di klinik ada pembagian jenis dokter, di mana ada yang dokter yang bekerja di hospital, ada juga yang dia bersifat practitioner. Jadi tidak terikat di rumah sakit tersebut. Kemudian untuk hospital dokter lagi ternyata ada pembagian lagi, ada yang konsultan, ada yang tim dokter. Jadi tim dokter ini dibagi lagi, ada yang trainee dokter, ada yang qualified dokter. Nah, trainee dokter ini adalah dokter yang dia masih dibimbing oleh dokter yang lebih senior. Jadi pengambilan keputusannya itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi untuk mengerjakan sesuatu itu perlu bimbingan atau instruksi dari dokter yang lebih ahli seperti itu. Jadi ini istilahnya mungkin trainee dokter yang baru menyelesaikan pendidikannya dan masih magang seperti itu. Nah, untuk qualified dokter ini dokter yang sudah terregister, jadi sudah diakui dan mampu bertemu dengan pasien atau menangani pasien tanpa kemudian ada arahan dari dokter yang lain. Nah, sedangkan yang konsultan ini dokter yang dia sudah lebih senior, sudah sangat senior dan mampu mengambil keputusan di tingkat manajerial atau mengambil keputusan sendiri. Nah, ini konsep seperti ini. Jadi pada dasarnya hanya ada satu kelas, tetapi mungkin nanti ada perbedaan di sisi atribut yang memungkinkan, yang membuat ini harus dibuat menjadi kelas yang terpisah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau gambarkan di dalam kelas diagram, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya di sini ada kelas dokter, nanti di dalam dokter ini ada nama, atributnya ada nama, ada nomor telepon, ada email. Kemudian nanti operasinya bisa register, jadi dokternya bisa diregister, bisa deregister dokter, jadi bisa mendaftarkan dokter dan menderegister dokter. Kemudian tadi ada pembagian, jadi ada yang hospital, ada yang general practitioner. Jadi dokter yang istilahnya bukan tetap di rumah sakit tersebut, tetapi karena keahliannya mungkin diperbantukan di sebuah klinik. Nah, ini ada yang berbeda dari sini, jadi sama-sama dokter tetapi nanti ada atribut yang berbeda. Jadi kalau hospital dokter, karena dia dokter tetap, nanti ada atribut berupa number staffnya, jadi ID numbernya sama, nanti dia penempatannya di departemen mana. Jadi kalau misalnya dokter ahli apa, nanti ditempatkannya di divisi mana. Nah, kalau general practitioner, karena dia tidak menetap di rumah sakit, jadi nanti dia atributnya hanya ada praktis, tempat praktisnya di mana, tempat prakteknya di mana, kemudian alamatnya di mana. Nah, kalau untuk generalisasi, ketika kelas seperti ini
diwariskan. Jadi hospital doctor ini dia akan mewarisi kelas dokter. Itu artinya bahwa semua atribut di kelas yang di atas ini, struktur yang di atas, dan semua metode atau operasi yang ada di kelas tersebut itu bisa digunakan di kelas yang ada di bawahnya atau kelas yang mewarisi kelas tersebut. Jadi si hospital doctor ini nanti juga punya name, phone, email, register sama di-register tanpa perlu ditulis kembali, karena ini konsepnya adalah inheritance. Nanti yang akan berbeda adalah informasi yang dituliskan di dalam kelas ini. Jadi nanti berarti atribut tambahannya untuk hospital doctor selain 3 ini adalah yang 2 ini, kemudian untuk general practitioner nanti tambahannya adalah practice sama address. Jadi selain ada nama, phone sama email, dan ada operasi untuk meregister dan menderegister kelas dokter ini, nanti ada practice dan address. Nah, si hospital doctor ini dia tidak punya atribut yang ada di general practitioner, dan kemudian general practitioner dia tidak akan punya atribut staff dan pager. Sebenarnya untuk konsep seperti ini itu bisa lebih mengefisienkan data. Jadi kalau misalnya ada data atau atribut yang tidak perlu, misalnya untuk dokter yang general practitioner, dia tidak perlu punya data staff sama pager ini. Jadi bagiannya di mana? Seperti itu. Nah, makanya kalau dipisah seperti ini tuh dia tidak perlu digunakan nanti datanya. Nah, seperti itu. Beda kalau misalnya dicampurkan semua di dalam satu kelas, jadi nanti untuk dokter ini harus punya semua atribut ini, padahal nanti tidak semua pada saat implementasinya data yang digunakan tidak semuanya juga harus ada, seperti itu. Nah, ini juga bisa sangat membantu kalau misalnya ada perubahan struktur kelas. Misalnya untuk general practitioner nanti perlu ada tambahan atribut baru seperti itu. Jadi khusus untuk dokter yang general practitioner perlu ada tambahan atribut baru, itu tidak akan mengganggu kelas yang lainnya, tidak perlu merombak kelas yang lainnya. Jadi kalau misalnya disatukan di dokter saja kemudian ada penambahan, itu akan mempengaruhi keseluruhan struktur dari kelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke konsep selanjutnya. Masih dalam kelas diagram ada yang disebut dengan agregasi. Agregasi ini dia konsepnya berangkat dari biasanya objek dalam di dunia nyata itu satu objeknya masih dibagi atas beberapa bagian lagi. Jadi satu objek masih terdiri dari beberapa bagian. Nah, contohnya di sini misalnya objek untuk perangkat belajar biasanya punya beberapa komponen atau beberapa jenis. Contohnya adalah untuk perangkat belajar ada buku, ada slide PPT, ada kuis, kemudian mungkin ada rekomendasi bacaan lainnya, ada soal ujian dan seterusnya. Nah, konsep ini yang kemudian diadopsi oleh kelas diagram, bahwa ada kemungkinan sebuah kelas itu merupakan dia punya bagian kelas yang lain, bagian yang lain yang menjadi kelas. Seperti itu. Nah, ini cara untuk menggambarkan konsep agregasi di dalam kelas diagram ini adalah menggunakan asosiasi tadi dalam bentuk garis, tetapi nanti ujung garisnya itu digambarkan dengan diamond. Nah, untuk ujung yang diamond itu adalah kelas yang menjadi agregasinya atau kelas paling umumnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk kelas pasien record, nah misalnya ini ada 3 kelas, pasien record, ada pasien sama ada consultation. Jadi di dalam kelas pasien record itu dia ternyata terdiri dari atau merupakan dia punya 2 bagian, yaitu pasien, kelas pasien, dan pasien konsultasi. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, kemudian dikasih agregasi lagi seperti dikasih kardinalitas atau derajat juga seperti ini. Nah, jadi satu pasien punya satu pasien record, kemudian kalau di sini kita bisa lihat konsultasinya, nanti satu pasien record bisa berisi beberapa atau banyak konsultasi dari seorang pasien. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin kalau kita mau lihat contoh paling utuhnya, satu kelas diagram, di dalamnya sudah ada generalisasi, sudah ada sudah ada agregasi seperti ini, dan kemudian sudah lengkap informasi kelasnya, di mana ada atribut dan kemudian ada operasi. Nah, seperti ini. Ini contohnya untuk kelas diagram untuk sistem informasi manajemen perpustakaan atau sistem informasi perpustakaan.
Nah, kita bisa lihat di sini konsep generalisasinya itu digunakan di user. Jadi pengguna dari sistem informasi perpustakaan ini dibagi dua, jadi bisa staff. Jadi gampangnya kalau kita baca ini, yang boleh meminjam buku, yang menggunakan sistem untuk meminjam buku itu bisa lihat dari dua sisi, ada staff, ada student. Nah, mungkin kemudian kenapa dibagi? Ya karena ada sedikit perbedaan dari staff sama student ini. Jadi di sini dia mewarisi kelas user di mana punya name, pasti punya nama, punya ID. Kemudian bisa diverifikasi akunnya, bisa dicek, bisa lihat info buku yang dipinjam seperti apa. Nah, seperti ini, namun nanti bedanya ada di sini. Jadi kalau staff, di situ atributnya adalah tambahannya dia berupa penunjukannya staffnya ini di departemen mana. Kalau student ini menunjukkan kelasnya di mana. Jadi kalau staff bagian penempatan kerja staffnya di mana, kemudian kalau student ya kelasnya, bisa berupa jurusannya di mana, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi, bukan kemudian kelas staff hanya punya satu atribut departemen, tetapi dia mewarisi semua yang ada di user, cuman nanti bedanya ada satu tambahan atribut berupa departemen. Nah, ini contohnya. Nah, kalau contoh dari tadi, contoh dari agregasi contohnya mungkin yang ini ya. Kalau kita paling gampang, user itu pasti punya account. Nah, ini dibuat kelas yang berbeda, tetapi dia simbolnya adalah agregasi. Agregasi yaitu user pasti terdiri dari account, atau account ini merupakan agregasi dari user atau bagian dari user. Kalau tidak ada user, paling gampangnya kalau tidak ada user ya pasti tidak ada account ini. Jadi user pasti memiliki account. Nah, untuk library management system seperti ini ada user type-nya, username, password, ada login, register, logout. Dia terdiri dari pasti ada user, book, sama ada librarian-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini jadi semua kelasnya sudah dilengkapi dengan atribut atau data yang bersesuaian sama operasi yang dilakukan untuk kelas tersebut. Seperti ini, ada relasi untuk masing-masing. Nah, cuman di sini dia relasinya tidak dituliskan. Jadi yang ada itu adalah kardinalitasnya atau derajatnya. Seperti itu. Nah, umumnya ini biasa hanya berupa tambahan. Ada juga kelas diagram yang selain menuliskan atribut juga menambahkan untuk tipe data dari atribut tersebut. Jadi misalnya name ini string, ID itu string, misalnya password itu string dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ditambahkan tipe data. Ada juga yang seperti ini, jadi cukup menuliskan atributnya saja. Nah, mungkin kalau mau lihat variasi kelas diagram yang lain nanti bisa di browsing sendiri. Tapi yang paling dasarnya atau yang umumnya seperti ini. Dan bentuk diagramnya kotak seperti ini, relasinya pun garis seperti ini. Nah, itu pasti sama, kecuali tadi misalnya ada yang menambahkan untuk atribut, menambahkan tipe data, di relasinya diberi nama dan seterusnya. Nah, itu tadi untuk pemodelan struktur, jadi kita bisa menggunakan kelas diagram. Nah, selanjutnya adalah pemodelan tingkah laku. Nah, pemodelan tingkah laku ini adalah memodelkan dalam bentuk diagram nanti tingkah laku dinamis pada saat sistem dieksekusi. Nah, untuk pemodelan ini dia akan menampilkan proses apa yang terjadi di sistem atau yang seharusnya terjadi untuk respon dari inputan yang diberikan dari lingkungan. Mungkin paling gampangnya nanti model ini yang akan memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Jadi urutan prosesnya dari awal sampai ketemu outputnya, luaran dari sistem. Nah, input yang dimaksud di sini, input yang menjadi respon, yaitu bisa berupa data atau bisa berupa events. Nah, data ini ya berupa data. Kalau event misalnya ada stimulus saat yang diberikan ke sistem sehingga ada proses yang terjadi. Mungkin paling gampang event ini contohnya misalnya menekan button atau ya umumnya kalau misalnya user interface ya menekan button. Nah, biasanya kalau menekan button itu akan ada proses yang terjadi. Ini yang disebut dengan events. Atau kalau data, memberikan sebuah data misalnya untuk pencarian,
memasukkan sebuah data, kemudian ada proses yang dikerjakan. Nah, events ini biasanya dia berkaitan dengan data. Jadi selain memberikan events, biasanya ikut juga data yang diberikan ke dalam sistem. Nah, ini kemudian yang dimodelkan. Ketika misalnya ada data yang diberikan, ada event yang diberikan, bagaimana sistem akan merespon atau memproses inputan tersebut. Nah, itu dimodelkan ke dalam bentuk tingkah laku. Nah, untuk model tingkah laku itu bisa ada beberapa diagram yang bisa digunakan dan kemudian dibagi dua. Ada yang data driven tadi karena inputannya ada dua jenis, ada yang data driven, ada juga yang event driven. Yang pertama kita bahas yang data driven, jadi pemodelan tingkah laku yang dia pemantiknya berupa data. Nah, menggambarkan model tingkah laku yang data driven itu berupa rangkaian aksi yang terjadi mulai dari sistem menerima input data hingga menghasilkan output. Nah, itu nanti yang di rangkaian aksi ini yang digambarkan dalam bentuk diagram. Atau paling gampangnya ini adalah diagram yang memodelkan proses bisnis di dalam perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Untuk memodelkan tingkah laku yang berbasis data driven ini, itu bisa menggunakan dua jenis diagram. Ada yang menggunakan, ini yang umum digunakan itu adalah mungkin yang banyak digunakan di luar UML, jadi yang menggunakan pemodelan yang bukan di dalam kelompok UML biasanya menggunakan ini data flow diagram atau DFD. Nah, kemudian kalau menggunakan yang rumputnya di dalam UML, jadi masuk ke dalam diagram yang UML, bisa menggunakan activity diagram. Nah, untuk pengembangan perangkat lunak yang menggunakan paradigma atau pemrograman berorientasi objek, pemodelannya bisa menggunakan activity diagram untuk pemodelan tingkah laku. Pertama yang saya bahas contohnya untuk pemodelan yang menggunakan data flow diagram. Nah, data flow diagram ini mungkin sudah dapat di mata kuliah lain, biasanya mungkin di analisis dan pengembangan sistem. Nah, mungkin ada dapat di situ. Mungkin di sini saya ulangi saja sedikit. Jadi DFD itu akan seperti ini. Dia prosesnya akan digambarkan dalam bentuk bulatan seperti ini. Kemudian ini disebut dengan atributnya. Jadi ada atributnya, siapa yang mengakses ke sistem atau apa yang terkoneksi dengan sistem, entitas apa yang terkoneksi dengan sistem. Kemudian ada garis yang menggambarkan aliran data dari entitas tersebut ke sistem atau dari sistem ke entitas tersebut. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Jadi DFD ini biasanya dibagi atas beberapa level, di mana level paling atas itu DFD level 0 yang dia penggambaran diagramnya secara umum. Nanti semakin levelnya semakin tinggi, ke level 1, 2 itu akan lebih spesifik menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem. Nah, contohnya seperti ini. Untuk sistem informasi perpustakaan, tadi yang ada contoh entitasnya, kalau level 0-nya akan digambarkan secara garis besar atau secara konteks mungkin. Kita gampangnya ini sama dengan diagram konteks. Jadi ada di sini ditentukan nama sistemnya apa, library information system, kemudian entitas yang terhubung ke sistem tersebut itu apa, ada student di sini. Student bisa apa? Bisa book request, bisa memberikan library card, kemudian outputnya seperti apa aliran datanya. Nanti student dari sistem ini bisa outputnya berupa buku. Kemudian nanti ada display of book. Ini lebih ke rak bukunya seperti itu. Di perpustakaannya, fisik perpustakaannya nanti ada dia demanded, buku apa yang di request, sama ada bisa book info. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya DFD tidak hanya sampai di sini, tetapi dia lebih mendetailkan lagi proses apa yang secara umum ada di sistem yang dimaksud. Nah, di sini untuk level 1 dijabarkan. Ini lebih detail lagi jabarannya bahwa di dalam sistem informasi perpustakaan tersebut nanti ada dua, ada proses delivery of book sama ada pencarian buku. Jadi ini gampangnya pencarian buku sama bagaimana proses peminjaman buku. Nanti akan ada gambaran lebih detail. Nah, untuk simbol ini biasanya menyimbolkan entitas data atau database-nya. Jadi seperti ini, student akan book request, nanti buku request-nya ada di delivery of book. Kemudian nanti data bukunya diambil dari sini, book shelf, list of authors, ada list of titles. Jadi ini melambangkan data yang dimaksud, sumber data yang ada.
kemudian ada list of topic, kemudian di sini menampilkan buku, kemudian bisa juga prosesnya tadi, proses pencarian. Untuk proses pencarian nanti si student bisa mencarinya berdasarkan topik atau ini pencariannya bisa pencarian buku yang di request atau pencarian book secara umum. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ternyata dari sini kalau kita gambarkan delivery of book ini masih terdiri dari beberapa proses. Jadi bisa digambarkan lagi seperti ini. Jadi ini DFD level 2 dari proses pertama. Makanya di sini kalau DFD itu ada penomorannya. Ini berarti bahwa dari proses yang satu tadi. Jadi dari proses yang 1.0 ini itu ternyata di dalamnya ada beberapa proses lagi yang terdiri dari 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, bisa dilihat di sini prosesnya ada dari delivery of book, ada get book, kemudian ada find book position, ada update list. Nah, bisa dilihat di sini arah panahnya. Jadi kalau get book itu bisa dapat informasi dari find book position. Jadi di dalamnya cari lokasi bukunya di mana. Nanti outputnya berupa data yang dialirkan ke get book ini. Itu adalah nomor raknya berapa dan info bukunya seperti apa. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga mengupdate daftar buku yang dipinjam. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa dari pencarian dari judul bukunya untuk menambah buku yang dipinjam seperti itu. Nanti tinggal dialirkan prosesnya seperti apa untuk mengupdate list borrow books-nya. Nanti data yang diupdate adalah daftar buku yang dipinjam. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah pemodelan tingkah laku menggunakan DFD. Bisa juga tadi kalau kita pakai diagram yang ada di dalam yang termasuk ke dalam UML diagram itu menggunakan pemodelan tingkah lakunya menggunakan activity diagram. Nah, umumnya activity diagram ini dia akan menggambarkan proses bisnis dari sistem yang akan dikembangkan dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau misalnya yang paling gampangnya kita seperti ini. Jadi misalnya ini kita anggap buat activity diagram untuk membuat kue. Nah, jadi semua proses dari awal sampai akhir itu dituliskan. Nah, ini contoh ilustrasinya membuat activity diagram untuk membuat kue. Jadi activity diagram itu pasti diawali dengan start seperti ini, simbolnya seperti ini, bundar, kemudian bundarnya ini diisi dengan diwarnai seperti ini. Kemudian di aktivitasnya seperti apa. Jadi untuk membuat kue aktivitasnya apa saja, dimulai dari apa sampai apa. Nah, ini aktivitasnya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Di dalamnya ada prosesnya seperti apa. Misalnya diawali dengan find resepi, cari resepnya. Kemudian proses yang dikerjakan ini disebut dengan fork. Jadi fork ini ketika ada beberapa proses yang kemudian bisa dikerjakan secara bersamaan setelah proses sebelumnya. Misalnya setelah find recipe bisa saja yang dikerjakan adalah mencampurkan bahan-bahan kering, atau bisa memilih mencampurkan bahan-bahan yang basah, atau memanaskan oven. Nah, ini maksudnya bisa dikerjakan secara bersamaan, jadi tidak urut. Tidak misalnya harus mix dry ingredients dulu baru heat oven. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia harus dikerjakan secara berurut, maka nanti penulisan diagramnya harus berurut seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah aktivitas atau proses yang bisa dikerjakan, istilahnya bisa dipilih atau bisa dikerjakan secara bersamaan, jadi tidak ada opsi urutannya, nah bisa dilambangkan dengan fork seperti ini. Nah, kemudian ada juga penggambaran yang disebut dengan join. Join ini adalah ketika satu proses itu baru bisa dilakukan ketika ada dua proses yang harus selesai dilakukan sebelumnya. Nah, contohnya untuk membuat kue ini, dia bake atau memanggang kuenya itu bisa dilakukan setelah proses bahannya sudah dicampur dan sudah proses memanaskan oven. Nah, ini disebut dengan join. Jadi ketika sebuah proses itu bisa dikerjakan ketika ada beberapa proses yang sudah selesai sebelumnya. Nah, kemudian di activity diagram itu juga bisa ada simbol seleksi seperti ini atau pemilihan.
Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau pemanggangannya selesai, berarti nanti sudah kuenya dikeluarkan dari oven. Kalau belum matang, nanti di bake ulang. Nah, kemudian akhir dari sebuah proses itu seperti ini, and simbolnya seperti ini. Jadi ingat, di sini ada beda untuk simbol start dan simbol end. Nah, nanti di dalam pengembangan perangkat lunak, activity diagramnya juga digambarkan seperti ini. Jadi proses dari awal sampai akhir dari yang bisa terjadi di perangkat lunak tersebut atau diakomodir di perangkat lunak tersebut seperti apa. Nah, ada juga penggambaran activity diagram yang menggunakan swim lanes. Jadi menggambarkan user yang user yang terlibat di dalam proses tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi find recipe-nya siapa, usernya, kemudian mix dry ingredient sama mix ingredientnya secara bersama siapa. Jadi ada penugasannya secara jelas. Kalau mungkin kita lihat di use case diagram, ini bisa dijadikan panduan untuk menentukan swim lanes. Jadi proses yang mengerjakan itu siapa, atau user yang akan menggunakan layanan tersebut di perangkat lunak itu siapa. Nanti yang menjadi atributnya di dalam kolom ini. Nah, ini kalau misalnya kita buatkan activity diagram untuk sebuah sistem, misalnya aplikasi pemutar musik yang dia bisa memberikan rekomendasi lagu berdasarkan emosi penggunanya. Nah, ini digambarkan proses bisnisnya pakai activity diagram. Jadi proses apa saja yang terjadi nanti di aplikasinya. Nah, ini dimulai dari membuka aplikasi. Jadi prosesnya akan seperti ini, proses bisnis aplikasinya. Nanti dimulai dari membuka aplikasi, kemudian akan ada pilihan, bisa akses webcamnya atau tidak. Kalau tidak bisa, maka dia harus mulai lagi membuka aplikasi. Kalau dia bisa mengakses webcam, maka dia akan mengakses webcam. Setelah itu mendapatkan foto, ini berarti emosi penggunanya dilihat dari gambaran wajahnya. Mungkin ini get foto, mengambil foto pengguna, kemudian dari fotonya dideteksi emosi penggunanya seperti apa. Apakah dia sedang sedih, kecewa, marah, atau mungkin sedang senang. Kemudian ada pilihannya. Nah, ini bisa memainkan musik atau bisa mengganti wallpaper. Nah, berarti mungkin ini pemutar musiknya bisa mengganti wallpaper dari aplikasinya mungkin. Nah, bisa memutar musik nanti atau bisa mengganti wallpaper. Kalau mengganti wallpaper, sudah mengganti bisa selesai. Kalau memilih memutar musik, maka akan di-retrieve musik yang sesuai dengan emosinya. Setelah itu akan dihasilkan playlist lagu yang sesuai dengan emosi penggunanya. Kemudian selesai. Nah, bisa dilihat di sini bahwa model tingkah laku ini dia berbicara atau melihat sistem secara umum. Nah, mungkin kalau activity diagram, kalau use case diagram itu hanya melihat layanan apa yang ada di sistem. Nah, kalau activity diagram ini dia mengurutkan proses layanannya nanti seperti apa pengerjaannya. Nah, mungkin gampangnya seperti itu. Atau kalau misalnya ini bukan masuk activity diagram, tetapi kita bisa membuat activity diagram dari urutan proses yang ada di sebuah sistem. Nah, saya ambil dari contoh kasus insulin pump yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi insulin pump ini sistem yang akan secara otomatis menentukan berapa kadar insulin yang disuntikan ke seseorang yang menderita penyakit gula. Jadi di sini bisa dilihat prosesnya dimulai dari nah, ini yang kotak ini adalah entitas, jadi bukan proses yang segi empat yang ujungnya tidak lancip. Nah, saya kurang tahu namanya apa. Ini adalah proses yang terjadi. Jadi mulai dari ada sensor untuk menentukan mengetahui kadar gula penggunanya, nanti ada mendapatkan nilai dari sensor, kemudian dari data sensor tadi akan menghitung. Jadi setelah dapat nilai dari sensor, menghitung berapa kadar gula pasien, kemudian menghitung berapa kadar insulin yang akan disuntikan ke pasien, kemudian menentukan komen dari pump atau suntikan yang akan diberikan, kemudian di sini control the pump, kemudian menyuntikkan insulinnya. Jadi ini rangkaian proses yang terjadi di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini nanti bisa digambarkan activity diagramnya.
Jadi pada saat ingin dimodelkan activity diagram, kita bisa mulai mengidentifikasi proses apa saja yang terjadi di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Mungkin tadi contohnya kalau di sistem informasi perpustakaan, kita mulai dari misalnya login, kemudian menginputkan menginputkan data buku, bisa meminjam buku. Nah, ini kan ada proses yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Nanti bisa tinggal dibuatkan yang swim lanes seperti ini. Jadi ada yang mungkin usernya di sini berupa librariannya, bisa user biasanya yang meminjam buku, nanti tinggal diatur peletakan proses yang ada. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, itu tadi, jadi kita bisa menggunakan model tingkah laku yang data driven pakai activity diagram atau pakai yang DFD. Selanjutnya yang event driven. Nah, kalau event driven ini yang menginisialisasi terjadinya proses, yang memulai menstimulasi sebuah proses, itu bukan data tapi berupa event. Jadi ini akan menggambarkan bagaimana sistem merespon event yang diberikan, baik itu eventnya berupa eksternal maupun dari internal dari sistem tersebut. Nah, contohnya tadi event mungkin klik button dan seterusnya. Nah, untuk yang event driven ini, dia akan menggambarkan state yang terjadi, jadi perubahan state yang terjadi di dalam sistem tersebut terkait dengan event yang diberikan. Jadi nanti di dalam event driven ini ada beberapa step penggambarannya di dalam diagramnya, dan kemudian event ini kalau kita gambarkan nanti menyebabkan perubahan state di dalam sistem. Nah, kalau kemudian untuk pemodelan yang event driven ini biasa umumnya digunakan untuk memodelkan sistem yang berbasis real time, di mana yang kita ketahui kalau berbasis real time itu dia tidak terlalu terpengaruh perubahan proses sistemnya tidak terpengaruh dengan stimulus data, tetapi berupa perubahan state yang secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemodelan tingkah laku yang dia berbasis event driven biasanya menggunakan state diagram. Nah, karena dia di sini tadi dikatakan dia lebih ke perubahan state yang distimulasi oleh event, jadi dia tidak menampilkan aliran data. Tetapi nanti yang ditampilkan adalah perubahan state tadi. Nah, untuk state diagram nanti dia ada beberapa komponen. Yang pertama ada state, kemudian harus ada deskripsi aksi untuk state sama inputan yang ada. Mungkin paling gampang kalau kita menggambarkan state diagram itu seperti apa, kalau kita mau gambarkan perubahan state di sebuah pintu. Misalnya ada pintu otomatis seperti itu. Nah, pintu otomatis kan kalau pintu state-nya itu hanya ada dua, bisa open, terbuka, dan bisa close. Nah, ini yang dimaksud dengan state. Nah, kemudian eventnya kan untuk pintunya berubah menjadi open, berarti eventnya adalah membuka pintu atau mungkin mendorong pintu dan seterusnya. Nah, membuka pintu, kemudian state-nya adalah open. Kemudian perubahan state-nya bisa close, kemudian event yang diberikan, stimulus yang diberikan adalah close the door. Nah, seperti ini. Close door. Jadi kalau penggambaran state diagram bisa seperti ini. Jadi ada eventnya, ada state-nya, kemudian ada event yang menstimulus perubahan state tersebut. Nah, di sini hanya ada dua event. Jadi transisinya di sini prosesnya bisa open, bisa close. Nah, ini yang paling gampang, contoh paling gampang. Atau misalnya kalau kita lihat di sistem, misalnya ini sistem informasi pemesanan barang atau sistem di e-commerce. Kalau e-commerce kan kita bisa membeli barang, bisa memesan barang. Itu kan ada beberapa state yang mungkin terjadi di pemesanan yang kita buat. Jadi di sini kita bisa buatkan model tingkah laku berdasarkan perubahan state tersebut. Jadi untuk order sendiri atau pemesanan itu state-nya bisa unprocessed order, bisa ordernya di-rejected, bisa diterima pun masih ada depending, atau nanti ordernya bisa siap dikirimkan. Nah, ini ada beberapa state yang mungkin. Nah, ini kita bisa gambarkan perubahan state-nya akan seperti apa untuk memodelkan tingkah laku dari sistem. Jadi dimulai dari start, nanti start-nya ini simbolnya sama dengan activity diagram, stop-nya juga demikian.
Nah, di sini kita bisa lihat stimulusnya atau eventnya seperti apa. Jadi ada order diberikan, order diterima, nanti state-nya berupa unprocessed order. Kemudian kalau dicek sebagai reject, nah ini diberikan event berupa pemberian check reject, maka nanti state-nya berubah menjadi rejected order. Kemudian nanti state diagramnya selesai kalau sudah di rejected. Kemudian kalau dia di accepted seperti ini, jadi dicek accepted, seperti itu event yang diberikan, nanti berubah menjadi accepted order. Jadi state-nya sudah diterima orderannya. Kemudian nanti ada stimulus lagi eventnya. Jadi kalau ternyata beberapa item yang dipesan itu belum tersedia, maka nanti statusnya berubah menjadi pending. Tetapi kalau semua item yang dipesan itu tersedia atau ada, maka dia akan berubah status menjadi fulfill order, jadi bisa dikirimkan. Nah, ini bisa dilihat dari pending order, nanti bisa berubah menjadi fulfill order kalau semua itemnya sudah available. Nah, kemudian baru selesai selesai state diagramnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini memodelkan tingkah laku bukan berdasarkan data. Jadi di sini tidak ada aliran data yang terlihat, tetapi perubahan state yang ada. Nah, seperti ini. Ini memodelkan tingkah laku dari sistem. Nah, yang terakhir kita bahas tentang model driven engineering. Jadi ini bukan tentang bagaimana menggambarkan model sistem, tetapi ada satu konsep di dalam rekayasa perangkat lunak atau di dalam bidang rekayasa perangkat lunak di mana model yang dibuat itu bisa langsung dikonversi menjadi baris kode program. Jadi pendekatan model driven engineering ini dia pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana yang menjadi hasil utama dari proses rekayasa perangkat lunaknya adalah model, tapi bukan programnya. Jadi lebih ke fokus bagaimana membuat model yang baik. Nah, modelnya ini tadi, kalau misalnya contohnya bisa dalam bentuk diagram UML. Karena apa? Jadi di dalam konsep engineering ini, rekayasa perangkat lunak ini, programnya itu bisa otomatis di-generate. Jadi barisan kode program bisa otomatis di-generate dari model yang dihasilkan atau tadi dari berbagai diagram yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Jadi ada tools yang memang ada tools yang di dalam komponennya atau arsitektur sistemnya itu ada translator. Nanti translatornya ini yang berfungsi untuk mengkonversi dari gambar yang diberikan, ketentuan model yang diberikan dikonversi menjadi barisan kode program. Tinggal dipilih nanti kode programnya menggunakan bahasa pemrograman yang apa, seperti itu. Nah, yang menjadi hal yang perlu perhatian khusus di dalam model driven engineering itu modelnya harus benar secara semantik. Jadi benar secara semantik maksudnya dimodelkan proses yang ada di model itu memang sudah sesuai dengan bagaimana nanti seharusnya sistem harus berjalan, seperti itu. Dan kemudian perlu penambahan informasi, biasanya tidak hanya model grafiknya saja, tetapi perlu penambahan beberapa informasi tekstual yang menjelaskan tentang bagaimana operasi yang ada di dalam model tersebut berjalan. Nah, seperti itu. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk model driven engineering ini adalah menggunakan UML versi 2 atau yang disebut dengan executable UML atau disimbolkan dengan umumnya disingkat menjadi XUML. Mungkin kalau ada yang tertarik bagaimana ini bisa bagaimana proses dari gambar grafik dikonversi kemudian bisa menjadi baris kode, itu bisa melihat atau membaca lebih lanjut tentang executable UML ini. Oke, jadi itu tadi materi tentang pemodelan sistem. Nah, untuk pemodelan sistem ini kita sudah membahas beberapa pemodelan yang bisa digunakan, yang kemudian pemodelan itu nanti bisa berguna di tahap requirement engineering dan juga sangat berguna di tahap perancangan sistem atau desain sistem. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pembahasan pertemuan ini, nanti bisa dituliskan pertanyaannya di Google Classroom. Cukup sekian, terima kasih.